Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Teguh hari ini. Teman-teman sekalian, ya semuanya masih seperti ini. Saya sekarang ada di area persawahan yang, waduh, seger sekali teman-teman sekalian. Ini di salah satu daerah di Jogja bagian barat. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin ngobrol tentang hal yang menurut saya cukup krusial, cukup penting begitu teman-teman, khususnya terkait juga dengan proses donor. Ya, tentang apa sih? Ya, hari ini saya ingin ngobrol sedikit sebagai pendahuluan tentang apakah atau bagaimana pengaruh vaksinasi COVID terhadap donor. Nah, kenapa ini saya angkat? Karena kan kita tahu teman-teman sekalian, sekarang kan di Indonesia akan segera dilakukan vaksinasi massal, vaksinasi COVID-19. Tentu ada tahapannya dan ada prioritasnya, umur berapa, petugas yang mana dulu atau profesi yang mana dulu, kapan dan seterusnya. Tentu semua akan dipertimbangkan oleh pemerintah sebaik-baiknya begitu teman-teman. Cuman saya mengingatkan satu hal teman-teman, satu hal itu adalah bahwa kalau orang yang sudah terbiasa donor kemudian mendapat vaksin COVID, terus gimana teman-teman? Boleh donor apa enggak? Nah, itu teman-teman intinya, yang itu menurut saya hal yang cukup penting. Kenapa? Karena nanti bisa jadi kalau vaksinasinya secara nasional berbarengan riskan. Kenapa saya bilang riskan? Karena saya bilang riskan dari sisi donasi. Pasien di rumah sakit tetap akan butuh transfusi. Dia akan butuh darah, tetap akan ada tindakan yang butuh darah. Pasien-pasien yang rutin, misalnya pasien-pasien teman-teman yang menderita pasien yang gagal ginjal, pasien talasemia, pasien dengan keganasan yang harus transfusi secara rutin, dia tetap akan butuh darah, tidak bisa dihindari. Belum lagi kebutuhan darah yang sifatnya emergensi teman-teman, ya kecelakaan dan lain sebagainya, itu harus selalu butuh stok darah. Nah, padahal nanti mungkin sebagian donor akan divaksinasi, dan jangan lupa vaksinasinya bentuknya adalah suntikan, artinya akan disuntik, bukan diminum tapi disuntik. Sehingga teman-teman nanti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Jadi yang pertama nanti mungkin pasti pertanyaan akhirnya adalah begini. Pertanyaan akhirnya adalah, kalau begitu boleh nggak donor habis vaksinasi? Kalau boleh, oke. Kalau tidak boleh, apakah tidak boleh selamanya? Ataukah sementara? Ataukah bagaimana? Ya, jujur saja teman-teman, mungkin saya belum punya jawaban yang sangat final. Saya belum berani buat jawaban yang sangat final, tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal teman-teman yang akan menjadi pertimbangan bagaimana seseorang donor yang biasa donor itu kemudian akan divaksinasi. Nah, terus donasinya, jadwal donornya bagaimana gitu teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah jenis vaksinnya ya teman-teman. Jadi vaksin itu kan ada macam-macam. Ada, ini kan virus ya, COVID kan virus berarti. Ada yang vaksinnya itu berasal dari virus yang sudah dilemahkan. Bisa nggak? Bisa. Yang kedua adalah vaksinnya itu hanya berupa katakanlah protein atau bagian dari virus. Bisa juga. Atau mungkin saja ada vaksin yang isinya itu barang yang sintetis, tanda petik ya saya bilang, buatan yang menyerupai atau mirip dengan virusnya. Nah, ini akan menentukan kapan atau apakah seseorang itu kemudian akan bisa langsung donor ataukah tidak. Itu intinya begitu. Kemudian yang kedua juga dipertimbangkan bagaimana cara pemberiannya. Maksudnya apakah diminum, diteteskan, kayak kan ada tuh vaksin untuk bayi yang diteteskan itu ya. Itu saat itu, ataukah akan harus disuntikkan. Kenapa saya bilang suntikan menjadi poin penting? Karena disuntikkan ini kan sesuatu tindakan yang melukai. Nah, itu juga menjadi pertimbangan dari sisi transfusi atau donasi. Jadi intinya teman-teman, nanti jenis vaksinnya berpengaruh, cara pemberian juga berpengaruh, juga kondisi donornya teman-teman. Jadi itu semua nanti akan berpengaruh
apakah seorang donor akan bisa langsung donor ataukah tidak. Tapi intinya karena itu adalah bentuknya suntikan, pasti akan harus ditunda. Nah, berapa lama ini yang mungkin saya belum bisa berani menyampaikan teman-teman, tapi nanti saatnya di sesi yang berikutnya saya akan sampaikan lebih jelas berapa lama harus ditunda. Tapi intinya saya yakin seseorang yang biasa donor kemudian divaksin, disuntik, harus menunda dulu donornya. Cuma berapa lama ini nanti yang masih teka-teki teman-teman ya. Paling tidak itu oleh karena proses suntikannya. Kan orang yang disuntik kan terdapat dari risiko infeksi. Nah, pertanyaan juga muncul adalah kenapa harus ditunda? Iya, karena semua ini sebenarnya proses untuk kepentingan safety. Seperti saya selalu bilang, keamanan itu baik untuk pasiennya maupun juga untuk donornya. Itu dulu ya teman-teman, sekilas ini pemanasan untuk vaksinasi. Nanti akan saya lanjutkan di episode video yang berikutnya teman-teman. Keep health, tetap jaga kesehatan, jaga jaga prokes kesehatan. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, tulis komen ataupun like, tekan tombolnya. Silakan teman-teman, kita akan ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Silakan teman-teman, selamat siang, sampai ketemu.